Kritik tapi bangun. Boleh-boleh saja, ya toh? Boleh-boleh saja. Kita bersikap seperti itu, tapi ingat dawe Gus Dur ini kalau nek ngaji ojo syariat bloko. Lah ngono toh? Artine kita umat jangan hanya mengambil syariatnya Rasulullah hanya saja. Ojo, tapi juga sampai kepada hakikatnya biar sampai ke makrifat. Sebab ngini Pak, andai kata jenengan iki mboten purun nampa ajaran Rasulullah di jalur hakikat makrifat, jangan harap kau sholatmu isok ketemu Allah. Sampak tuwek ngalimo kaya apa jenengan gak iso ketemu Allah sholat iku. Apa maneh jabane sholat mboten saged. Qad aflahal mu'minuna alladzina fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al mu'minun 1 2. Bejo banget wong mukmin salate sing khusyuk. Wong mukmin sing ya apa? Mukmin iku wonge hatinya iman. Iman yang bagaimana? Iman mung dateng Allah. Segala perkara apapun yang nandangi ku Allah. Jadi masjid ya Allah, ning pawon ya Allah, nek ndoli ya Allah, ndi wae ya Allah. Mboten ndelok fisike, tapi ndelok gesangi iku. Fisik malah justru nutupi. Ahli syuhud tidak melihat itu, ningali gesangi. Yang al-hadid Allah dawuh huwal awwal wal akhiru wadh-dhahir wal batin. Allah iku yo ning ngarep, ning awal, ning akhir semua masalah, ning jaba ning jero, itulah hidup. Surat Al-Isra menegaskan alladzi asra bi abdi. Dialah hidup yang memperjalankan hambanya. Hamba siapa? Makhluk ini. Berarti jenengan tekan rene mang sing nuntun sing ngeterno iku adalah hidup yang ada pada dirimu. Itulah wujudnya Allah. Bahasa Al-Quran kalau mengatakan status legal legalitas legal standingnya adalah hidup, mesti memakai kalimat alladzi. Allah subhanalladzi huwaladzi. Alladzi itu adalah menyatakan wujudnya Allah. Apa? Hidup. Tapi bukan sifat. Kalau boleh saya katakan, antara saya dengan Anda, inilah Allah. Makanya Al-Akbar, Maha Besar. Ini ada di dalam air juga, di dalam dirimu, semuanya tanpa batas. Temui itu, karena itulah Allah. Kalau hati pejabat itu sibuk hatinya zikir nang Allah, maka tidak sempat untuk mengkorupsi. Aku yakin mudah sebetulnya itu, mudah. Berhubung hati pejabat hatinya itu menuhankan syahwatud dunya, wis sampak paten pinaten lu dilakoni. Demi apa? Ya iku mau. Demi iku mau. Subhanallah, sudah dikelihatkan Allah. Masihkah Anda belum percaya? Masihkah Anda mengingkari rahmat Allah yang berupa Ar-Rahim? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Apakah kau masih mendustakan Allah? Sudah didelok, sudah dinyatakan Allah. Udah, nanti akhirnya bagaimana wallahu alam. Sudah, wis lanjut.
kaifa yarju ayyafhama dako ikul asrori. Kaifa yarju khali kaya apa ngarep-ngarep sapa murid atau si salik atau ruh ayyafhama ing yang to faham dako ikul asror ing piro-piro lembute piro-piro sing lembut. Apakah Anda akan mengerti tentang sirul asror, faham tentang sirul asror, sedangkan wahuwa khali utawi si murid iku lam yatub min hafawatihi, sedangkan dalam diri sirroh durung tobat min hafawatihi saking kesalahane murid. Apa mungkin kau akan bisa mendapatkan sirul asrar sementara hatimu masih belum tobat dari segala kesalahan? Apa kesalahannya? Ruh menyembah selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin khunafa. Wa ma umiru lan ora den perintah sira kabeh arwah. Aku mengatakan arwah, masalah iki adalah ngajinya tentang ruh, tentang tasawuf. Umiru itu bukan jamak terhadap jasad, ndak. Ya nek cara muhakamah syariat memang gitu. Illa liya'budullaha, kecuali kau disuruh untuk menghadap, menyembah, makrifat pada Allah. Urusan jasadmu beraktivitas apapun silakan, tapi ruhmu harus setiap saat dan waktu menghadap terhadap Allah. Iki tugasnya ruh itu seperti itu, Pak. Jasad Allah ciptakan dari tanah, nanti kembali ke tanah. Anda tidak bisa kembali ke tanah, jangan bingung. Nanti ada yang menghantar, ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Katakanlah jasad Allah ciptakan dari tanah, nanti kembali ke tanah. Jenengan nek gak iso balik, jangan bingung. Jasad ya, pasti akan yang menghantar. Anak, istri. Makanya di dalam syariat setiap desa itu ada istilah Bapak Mudin, ya, memimpin kita berdasarkan ilmu syariati. Ya apa carane memandikan, kemudian menyolati, mengkafani, menguburkan dan lain sebagainya. Makanya jenengan gak usah bingung, Gus aku durung duweni makom, durung tuku tempat, ojo bingung lah, apa men bingung iku. Engko apa kula mboten dikubur? Wis gak dikubur babano nek betah ambune. Wis aja kumpul. Udah nanti ada yang menghantar sendiri, jenengan gak iso kembali, akan bisa yang menghantar. Tetapi arwah, ruh ini Allah ciptakan, ruh ini tidak dari jasad, tapi wanafakhtu, dan kutiupkan ruhku. Tapi kalimat Al-Quran seperti ini jangan kau tuduh Allah biruhin, Allah punya ruh, enggak. Kemarin sudah saya jelaskan, dari zatnya itulah ditiupkan. Ini nantilah yang dituntut untuk bisa kembali. Wa inna ilaihi rajiun. Kau nak sing nganter. Nek kuwi ning dunya gak belajar ketemu Allah, suk nek bongko gak iso budal. Itu namanya su'ul khatimah. Itulah namanya barzah. Kau akan bertemu namanya alam barzah. Alam di mana dirimu dimasukkan di dalam alam itu. Ketahuilah alam barzah pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Anda tidak akan bisa sampai ke akhirat, artinya ke rahmat gak iso.
Wis balik nang materi, Anda tidak akan pernah ketemu dzikir sirul asrar manakala dirimu belum bertobat atas kesalahan. Apa kesalahannya ruh ini? Berkasih mesra, bercinta kasih dengan syahwatut dunia. Loh ini loh sampai mati Pak, kata zurtumul makobir. Nek gak lekas sampean sudahi kapan? Wis sampean saiki terus wau repot karena hutang, repot anak, repot ini. Coba aku khawatir nanti kalau kau mati sebelum masalah itu selesai. Qad khasiral ladina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara orang yang ketika saat di dunia itu belum melakukan pertemuan terhadap Allah. Artinya berdusta tentang liqa datang Allah. Ayo angen-angen awak dhewe lho sekali pirang dina, pirang minggu, pirang wulan, pirang tahun. Sapa sing iso njamin? Gak iso. Coba dipikir lagi, diangen-angen. Nek kate turu angen-angenan. Kapan yo aku mati? Angen-angen. Makanya Kanjeng Nabi nek dawuh muru iku nek ben kepengin eling mati terus, omahmu ngadepo kuburan. Lho nggih. Bila perlu sandingono kuburan, tangi turu esok ya ketok mesan ketok mati lho iya aku sok kate bongko. Siap-siap. Iku sebetulnya gak ngono karepe dulur. Ndak, sebab banyak mereka yang dekat kuburan ya tambah nemen kelakuani, ngono lho. Kadang-kadang kuburan mesane iku lho didamel dadu kok. Mesane niku lho kayu diukir-ukir digawe anune dadu niku lho. Kluthuk. Iku jenenge adang gak mateng-mateng ya. Dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Kaya wong adang gak mateng. Allah, apa kesalahannya hati kita bercinta selain Allah? Makanya bahasa dari surat Al-Imran 31 katakan, hapuskan cintamu selain Allah dalam hatimu. Setelah itu kalau kau sudah melakukan, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan menerimamu sebagai kekasihnya. Nah, gitu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Nek sampean saiki kan dituduhno penak, akhirnya mendapatkan sirul. Dulu Pak ya Allah, mboten kira masayih guru-guru akhirat kita mengatakan sirul asri kilo blek. Ya Allah, makanya di sini dikatakan kui akan mendapatkan sirul asrar manakala kau sudah yatub min hafawatihi, kalau sudah bertobat atas kesalahan rohmu. Artinya kita sudah meninggalkan garwo, anak, sandang pangan dan lain sebagainya, duniawiyah di dalam hati sudah dilaksanakan, ditinggal, baru ketemu sirul asrar. Kadang-kadang para masayih dulu kekasih Allah itu gak cukup meninggalkan hanya secara batiniah, sak dohire. Lu estu Pak, bojo digletakno, mbuh dipongon mulih nang maratuwa, ya. Anak ditinggal, penggawean kabeh ditinggal. Bidayatul Hidayah, kitab Bidayatul Hidayah, buka sejarah Imam Ghazali. Bagaimana beliau? Segala fasilitas urusan duniawiyah dia tinggalkan. Termasuk dia sebagai rektor Al-Azhar, ya, Universitas Al-Azhar Kairo. Dia sebagai rektor, ngerti rektor ya? Ancane SD gak lulus. Rektor iku Pak, kepolone universitas iku sekolah tinggi. Jarine anak-anak sampean kuliah iku lho. Ya niku.
Beliau Imam Ghazali itu sebagai rektor, Pak. Rektor. Dia fasilitas banyak. Nek umpama zaman saiki. Cara kita bicara rumah ya mewah, Pak. Mewah. Wong rumahe Kadif Propamai mewah kok. Lah ngoten nggih? Rumahe Kades saya mewah. Lho nggih. Apa maneh sekelas beliau sebagai rektor Kairo Al-Azhar. Ya Allah, ditinggalkan, Pak. Semua fasilitas ditinggalkan, melaku tengah dalan namanya nggo bago, ngerti bago? Isinya adalah mushaf. Mushaf. Ini beliau puncak daripada musonef mengarang kitab-kitab yang terkenal Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu separuh membahas tentang syariat, separuh membahas tasawuf. Ini kitab Ihya. Lah, suatu saat beliau bertemu beberapa perampok, Pak, yang intinya mau merampok di dalam kantong apa toh? Goni niki, bagus. Mereka mengatakan perampok itu mengira kalau di dalam itu adalah harta yang amat mahal. Memang betul, bagi beliau Kanjeng Imam Ghazali itu harta yang sangat mahal. Padahal isinya mushaf. Mushaf tulisan-tulisan yang penuh makna, syair, yang syair itu menuju pada Allah. Kalimat-kalimat makalah yang menuju pada Allah ketika dia khalwat menyepikan dirinya dari pergaulan masyarakat menjauh. Cara saiki lelono niku lho Pak ya. Gendeng niku lho. Niku. Wis. Apa yang dikatakan oleh si perampok? Intinya akan merampas barang yang ada di Imam Ghazali. Imam Ghazali jawab apa? Jika kau mengambil barang saya ini, ambil saja nyawa saya. Kalimat itu monggo perampok menerjemahkan keliru. Keliru, Pak. Tapi nggak sadar. Dianggapnya don atau prasangka si perampok itu emas, harta yang amat mahal. Akhirnya terjadilah direbut, Pak. Direbut, seret kenging, dibuka isinya mushaf atau pretelan tulisan-tulisan makalah Imam Ghazali. Iki berharga tapi bagi perampok tidak. Nyun sewu, saya mengaji seperti ini berharga kanggo dirimu karena dirimu sudah masuk di dalam jalur fisabilillah, jalan Allah. Tapi bagaimana kanggo jalur yang hanya syariat saja? Jawabannya apa? Panganan apa ini? Nyun sewu Bapak, saya dulu juga seperti itu. Makanya saya tidak menghina dan mengilokkan terhadap saudara-saudara saya yang belum bisa menerima ajaran dinul haq iki. Karena hati saya terobsesi dengan doktrin-doktrin di dalam keyakinan saya tadi. Saya akan menganggap salah mereka yang tidak seperti saya, gitu Pak. Otomatis dalika dolalah, iku sesat. Jangan heran. Memang seperti itu. Berarti petunjuk untuk ke Allah ini akan menjadi manfaat bagi panjenengan, sehingga Anda tidak mamang. La raiba fi hudal lil muttaqin. Bagi siapa petunjuk ini tidak mamang, tidak ragu? Bagi muttaqin, orang yang sudah hatinya tertata ketakwaannya pada Allah. Tapi bagi selain muttaqin, mamang Pak. Akhirnya terus ayat innal ladzina kafaru sawaun alaihim
a'anzartahum am lam tundirhum la yu, tetap tidak percaya kok kandani gak kok kandani. Jawabe panganan opo. Mbuh Pak nek ayat iku menerangkan kuwi carane ben tambah sugih iki. Berbondong-bondong Pak. Tamu iku kula boleh ingat tahun 2000 Pak. Omahku iki sing ya, adi kok ngomong omahku. Ya dulu tahun 2000 itu tamu iku antri Pak. Esok awan sore bahkan bengi. Loh awakku gak lemu ngene Pak. Kuru Pak. Tak ewangi kuru tirakat Pak. Muka syafai suwari cek gede lah ngoten. Togel apa meneh metu saiki wis cetha Pak. Dulu aku pemuja cinta. Lah ini kena Bang Roma enak rek kalau menyanyi. Bang Roma gak tahu ketok masalah. Terus lho jujur mawon kula nggih diwenehi balesane Pak. Duit Pak. Jadi setiap jedulan ngono ya. Ngerti jedulan men. Lah wong sing oleh-oleh ku yo mbagi nang kula Pak, ngelompok tak dum-dumno ning dalan-dalan. Nggih. Rambut kula sik sakmenten tak sik dawa. Dadi kula nate dadi preman iki. Nate ngoten niku dadi wong kaya ngoten niku. Wis iku proses ya. Dan juga tidak saya getunin ndak. Karena itu proses kasaf Allah terhadap diri saya. Ya apa? Ya udah tak jalani aja. Alhamdulillah saat durunge bongko ketemu sampean iki gak bahas masalah ngono kuwi. Dadi nek ayat petunjuk tuntunan kalau menjadikan ranah syahwatu dunia tambah gede ya iku sing digoleki. Ben barokah sampean petani hasilnya tambah wapi, coro tambah hasilnya tambah wakeh, seneng Pak nggih? Ya iku sing digoleki. Karaktere kita ahli hijab memang ngoten. Tapi karakter ahli syuhud beda maneh sudah tidak seperti itu. Yus kaya telek kintir nika lho. Dibendus-bendus no yo ben ndak yo ben. Akhirnya dialah dengan sikapan seperti itu, dia kembali seperti itu. Akhirnya Allah katakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, karena dia irji'i ila rabbik, dia bisa kembali pada Allah. Tenang, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dulu Pak, carane untuk iki pengalaman sampean si sepuh-sepuh biyen ya. Sing wis ngaji ana kono. Gak ujug-ujug didodono sirul asrar, mboten. Mboten. Dikongkon dzikir tak sampak ngelu. Nggih. Dikongkon menuju satu tujuan ning ora diterangke. Golek ana ngger susuane angin. Lesus iku Mbah, raimu lesus ngono ah. Dilokno ngoten kok. Lah, masuk akal toh, lesus iki lak bunder toh. Iku beke susuane ah. Duduk iku ngono iku nggih mboten raimu tok nggih dijotos. Tapi kula seneng ngoten niku. Jane yo gak oleh, mangkane kula niki ngecemes biyen niku. Oleh ngecemes kula mboten paham. Duka niku salah napa mboten? Tapi tetap kula niki sam'an wa ta'atan terhadap masyayikh siapapun yang membimbing saya. Wis. Sekarang penak Pak. Sampai wis ditoto sirul asrori, ditekakno, dijelasno ngelmune secara dohiriyah, secara batiniah sirul asr iku akan ketemu manakala ilmu iku kok gandeng ambek laku jret. Sirul asr jenenge tali iku tertancap dalam hatimu pada Allah. Ngoten nggih? Pun kesimpulan iki
Kesimpulan, Anda tidak akan sampai pada Allah jikalau Anda itu masih berbicara tentang dunia. Hati maksudnya, hati tidak akan sampai pada Allah. Ruh ini bila mana ruh masih berbicara tentang urusan dunia. Kalau jasad semestinya harus berbicara tentang urusan dunia, karena jasad butuh minum, ngelak. Lah awak dhewe ngelak kopi ngene iki ya butuh duit kayak tuku kopi. Lah oleh duit berarti kudu nyebutkan. Begitulah prosesnya. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Monggo, barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Dulu aku, ayo rek sing iso menyanyi rek, aku pengen roh. Niki menyanyi ya, Pak E. Mboten. Oh mboten. Mboten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, di dunia ini banyak sekali masjid-masjid, musola dan lain sebagainya. Sedangkan di surga itu tidak ada masjid, tidak ada musola dan lain sebagainya. Yang saya tanyakan ialah kenapa di surga itu kok tidak ada masjid, musola dan lain sebagainya seperti di dunia ini? Apa sebabnya? Demikian Gus, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mengapa di akhirat itu tidak ada masjid dan musola? Kok adanya di dunia saja? Ngeten Pak. Kalau yang dimaksud masjid sebuah bangunan secara fisik, betul, gak ada memang, karena masjidnya ada di dalam hatimu. Memang kalau yang dimaksud masjid adalah sebuah bangunan fisik ini yang ada di dunia, memang benar. Tidak ada di sana itu masjid yang seperti itu. Loh, Gus, sampean kok iso jawab ngono, sampean tahu mriko ta? Lah ngoten nggih. Tadi saya katakan kau tidak akan pernah benar mengatakan di dalam gedung itu ada apa kalau kamu tidak masuk di dalam gedung terlebih dahulu. Ngeten Pak. Di dalam alam musyahadah itu Pak, memang gak ada masjid bangunan seperti itu, karena masjid itu sudah ada di dalam hatimu. Makanya yang Allah peruntukkan surga itu adalah mereka saat di dunia sudah bertemu masjid hakikatnya. Sakinah, mawaddah, terakhir warohmah. Bagaimana kau bisa anteng yang namanya damai hatimu wong kamu belum ketemu Allah? Nggak bisa. Ini sering dibahas di dalam majelis walimatul arus. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Lah ngoten nggih. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Sakinah. Ngomong bahasa syariat bener Pak. Aku nek wis ketemu jodohku ya anteng wisan, gak kelayapan rono rini, anggrem terus ning omah. Iku jari sakinah.
Bahasa hakikat bukan itu dong. Terus apa? Bertemu Allah. Bagaimana kau dikatakan cinta pada Allah, mawaddah, bercinta pada Allah, wong dirimu nggak pernah bertemu, uniku gak sah. Aku cowinta Mbak Desi Ratnasari, cowinta, tapi ora tahu cetuk. Uniku cinta apa jenenge? Cinta dunia maya niku. Syaratnya aku harus ketemu dulu. Anda harus bertemu Allah. Urusan proses bertemu kita anggap sudah lengkap. Sudah ketemu baru sakinah. Disitulah yang namanya mahabbah dengan benar. Karena sudah mengerti seluk-beluknya itu sudah mengerti. Mengapa ar-rahmah ikut di belakang? Kok gak diwalik Quran nih? Rahmah dhisik, mawadah terus sakinah. Rahmat adalah ujung daripada ujung. Rahmah bahasa syariat kau sudah ditaruh ning surga. Bahasa syariat. Loh, apa masjid hakikatnya itu? Ya Allah, Pak. Masjid kalau kita terjemahkan secara bahasa lughat, Baitullah, omahe Gusti Allah. Omahe Gusti Allah iku duwe omah. Lah nek Gusti Allah duwe omah berarti Gusti Allah butuh tempat. Nek Gusti Allah butuh tempat berarti apa bedanya mek menungso? Bukan itu maksudnya, Pak. Berarti aran masjid adalah satu wadah. Satu daerah penguasaan, ngono gampangane. Satu daerah penguasaan. Kalau bahasa yang paling jelas itulah hatimu. Masjid itu enggak mengenal telah EPT, enggak mengenal telah ejaran, enggak mengenal oyo perkara najis, enggak kenal. Orang head aja enggak boleh masuk. Orang ngandung hadas besar aja enggak boleh masuk. Karena suci, artinya hati yang sudah fitrah dari hubud dunia, bebas dari hubud dunia, itulah masjid. Baru di situ akan bertemu Allah. Makanya gedung yang seperti ini memang benar Pak, nggak ada. Berarti surga itu bisa kau temukan senajano jasadmu isi ono dunya. Akhirat itu sudah bisa kau masuki manakala barzah itu sudah hilang di dalam hatimu. Sebab barzah adalah pembatas antara alam dunia dan akhirat. Apa barzahmu? Itulah kesenangan dunia. Itulah Anda. Anda itulah barzah. Makanya hilangkan diri Anda, baru barzahnya enggak ada, baru di akhirat. Kalau pertanyaannya mengapa tidak ada masjid di sana seperti bangunan di dunia? Karena masjidnya sudah ada di dalam dirimu. Itu lebih luas, Bapak Ibu. Ketahuilah jagate ati iku lebih luas katimbang jagate dunya. Wis iku. Jagate ati lebih luas daripada jagatnya dunia. Ya, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus numpang nanya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, utlubul ilma walau bisin. Kalau diartikan carilah ilmu ke negara Cina, pastinya di situ
Kalau menurut ilmu nahwu kan harusnya ila ke, tapi di situ bi. Berarti ke orangnya dengan. Nah, ini mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utlubul ilma walau bisin. Gini Pak, sin itu Cina. Cina itu undang-undangnya memakai komunis. Sistem komunis undang-undangnya tidak bertuhan. Langatan nggih? Oke. Itu kalau di mata orang-orang mukmin, orang-orang Islam, sejelek-jelek orang adalah orang yang tidak bertuhan. Lah gitu dah. Kalau toh ilmunya ada di sana, Anda harus ke sana. Bahasa individu hakikat. Di tengah masyarakat taruh saja ada seseorang yang mungguh syariat iku welek orang itu. Ora tahu sholat, rewe-rewe, mangan iku senengane njaluk, nek pas njaluk. Wis pokoknya sebagai sampah masyarakat. Ono kumpulan, ada kumpulan di masyarakat, baik RT, istighosah dan sebagainya, ra tau melok. Diundang tahlil ya ora tau gelem teko, tapi nek dikirimi berkati ya ditom. Intine pokoke ngreget nih ngono Pak ya. Ngreget nih. Senengane gawe ulah di tengah masyarakat. Sampak lurai niku wis amit-amit. Amit-amit. Udah kita taruh saja ada orang seperti itu. Tetapi jikalau ilmu tentang makrifat Allah adanya pada orang itu, wajib dirimu berguru. Wajib dirimu berguru terhadap orang itu. Biografi nih orang itu ya ora tau mondok, wis ora tau mambu madrasah, jangan mambu TPQ ora iso, Fatihah ora iso, ojo maneh Fatihah bismillah wacane kliru kabeh. Besemele. Taruh saja ada orang seperti itu. Wis, yo wis gak sugih, karuan sugih Pak, kena gawe utang-utangan sik dihormati wong lah, ngoten nggih. Belas. Omah iku yo ngemper. Dukure kali, ya, ono kali dicor tiga jembatan, yo gak nyindir aku lah aku, enggak. Jare anakku ngene, bi iku kos-kosan ta. Ya Allah, wis karepmu, oh iku kanggo ngukum wong-wong sesuk kok ngene. Bila mana ilmu hakikat menuju makrifat jalannya itu hanya pada hatinya orang itu, wajib kita berguru terhadapnya. Wajib. Saya ini teringat makolai Syekh Ibnu Athaillah. Di pasal berapa saya lupa, itu beliau katakan seperti ini. Tentang
mencari guru atau mencari teman sejati. Carilah guru. Guru itu hatinya alim ilmu hakikat walaupun bodoh ilmu syariat. Loh, apa? Sebab kalau kau gembul teman atau guru seperti itu, hatimu akan diseret pada Allah. Itu pasti, Pak. Pasti diseret hatimu untuk kembali kepada Allah. Ngendika sak ngendika, ngomong sak ngomong, iku alurnya itu pada Allah. Walaupun awalnya itu ngomong bisnis, ngomong sapi, ngomong wedhus, ngomong makelaran, ngomong apa, iku mesti larinya ke situ nang Allah. Ya. Lebih baik kau mencari guru yang seperti itu daripada kau berteman, berguru pada guru atau berteman terhadap teman yang alim ilmu syariati ning kucluk ilmu hakikati. Pasti kau akan diseret ke urusan dunia. Gak mungkin dikenalkan Allah. Apalagi kau mencari teman kocluk jaba jero. Ngerti ya? Tapi alangkah indahnya jikalau kau bertemu teman atau guru yang alim ilmu syariati, yang alim ilmu hakikat makrifat. Di situ. Jadi terserah sampeyan milih sing kepriben. Monggo. Nek cara kula pung pesen mek situ aja bongko dhisik, kuwi nek gak wis ketemu Gusti, wis iku tok ae pesenku gak ada aneh-aneh. Wis ndamel deadline sebelum 2005 yang belum makrifat lekas makrifat. Wis ndamel apa ngene iku jenenge? Apa sire? Program ya. Program sebelum 2025 sing belum makrifat nang Allah, makrifat. Carane sibukno hatimu ya. Terus setiap esok, pagi, sore, malam untuk berzikir pada Allah. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu lailan tawilan. Ini yang belum ada tanda-tanda makrifat terhadap Allah. Lah tanda makrifat pada Allah, amal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Kau tidak akan pernah menyangka atau beriman meyakini apapun yang muncul dalam dirimu itu dirimu. Bal yusyahiduna annal fa'il wallahu ta'ala. Balik dalam hatimu akan yakin munculi persoalan iki sebab teko urip. Akhirnya nek disimpulno nang ngene tauhid diwacakno la ilaha illa ana temriku. Yang sudah dimusyahadatul fana udah pakai program sebelum 2025 ke kamil. Yang sudah ke kamil tolong kudu duweni program ke depan itu musyahadatul baqa. Jadi habis mahfud ke maksum begitu. Jadi Pak, itu maksudnya manakala ilmu itu adanya dengan orang yang kita anggap orang cewelek mungguh menungso, tapi baik mungguh Allah. Siapa baik mungguh Allah? Allah itu memandang ruh, tidak memandang jasad. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Allah itu memandang hatimu, lakune ati yaiku roh, bukan lakune jasad, sebab sok sing balik iku roh. Bagaimana keadaan ruh? Apakah ke Allah, apakah selain Allah? Itu mandangnya.
Makanya bila mana ilmu itu adanya orang yang kita anggap sampah masyarakat, maka wajib kita bertolak mencari atau berguru terhadap orang tersebut. Yang namanya intan senajano walaupun keluar dari sili TPT tetap intan, tetap intan. Walaupun intan itu diselimuti teleke, lah cek ketok inten nih teleke iku diilangi, diumbah baru mencorong. Nek kuwi dodol inten kok buntel telek, aku yakin banyak orang yang tidak mau membeli. Jadi sin iku laksana apa? Laksana orang yang kita anggap itu enggak baik, mungguh manungso, tapi dia baik mungguh Allah. Orang yang baik mungguh Allah adalah hatinya selalu bertakwa pada Allah. Ilmu, amal, istiqomah. Iya, wonten melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi kula badhe tanglet pencerahan dari lagu sesat. Lagu Sesat. sesat. Iya. Iya, gimana? Amit nggih Bi. Menyanyi yo tak rungokno. Ayo sing nyawer. Tak sawer yo. Cukup banyak sudah nabinya yang diturunkan ke dunia untuk menyampaikan risalah pada seluruh manusia. Belum sampaikah ke telinga kabar tentang negeri yang bakal, negeri tempat tujuan kita, ke surga atau neraka. Manusia, banyak manusia tersesat, banyak yang tersesat, tak tahu apakah tujuan hidupnya. Di dalam dunia mereka telah berlomba-lomba dalam segala urusan dunia, sehingga maksiat dikira surga. Senanglah mereka melakukannya. Mereka hanyalah berlomba-lomba dalam segala urusan dunia. Begitulah mereka selamanya sampai ke liang kuburnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya Tersesat. Oke. Itu syairnya dari Bang Haji Roma Irama. Oke. Itu mengandung makna filosofi yang amat dalam, Pak. Bila mana kita terjemahkan yang sebenarnya. Itu tadi sumbernya juga dari Al-Qur'an. Ya. Berhubung manusia itu melihat sisi fisiknya, maka mereka itu menganggapnya jasad iki
menyibukkan diri dengan urusan dunia, sementara lalai dengan kewajiban jasad, termasuk sholat, puasa, dan lain sebagainya. Lah gitu toh. Jadi substansi maksud daripada syair ini dari sisi muhakamah, banyak orang yang mengatakan dan memaknani tersesatnya orang itu tatkala ra ngerti kewajiban. Jelas itu. Kewajiban yang dilakukan oleh jasad. Tapi bagi sudut pandang filosofi tasawuf, orang yang tersesat adalah orang yang hatinya dipenuhi dengan syahwat, syahwatihi, atau kita mengenal dalam dunia Quran hubus syahwah. Di sini terlepas daripada jasate iki mang ngurusin dunya apa enggak, terserah. Contoh, aku gak ngurusin dunya Pak, syariatku tekun, sholat setiap saat dan waktu, tepat waktu, bahkan sebelum waktu sudah di tempat. Oh, masjidku sak jangkah, teko omah ludik. Nah, jare wong-wong kok gak tahu tuman Gus nang masjid. Ludik. Sebelum waktu sudah datang di situ iktikaf. Tapi hatiku masih ada pohon yang namanya hubus syahwah. Ya, inilah hati yang tersesat sebetulnya, ruh yang tersesat saya. Di sini mesti tak sibuk no urusan dunya, ganjaran dunya, surga dunya, artinya itu makhluk semuanya. Sehingga saya mengapa selalu berjamaah? Karena berjamaah itu 27, kalau munfaridan sendiri itu cuma 1 derajat. Jadi Gusti Allah raimu son nekat diomongi oleh 17 ya gak budal. Ono maneh semakin jauh rumahnya dengan masjid, dihitung perjangkah, mumet Pak aku ngwedul. Makanya apa nek Jumatan mesti telat. Sampeyan delok Jumatan nah, ket teko klunuk-klunuk iku mumet. Ati mumet ning glonggo kali mumet. Engko nek sik khutbah mumet nang gone berbendo. Pas basa tiba mriki wis ndonga umat. Allah ya Karim. Jadi lungguhe tersesat tadi maksudnya yang tersesat ruh. Kalau secara syariat jasad Pak memang, karena syariat melihat jasad. Kalau hakikat ruh saya. Yes. Bapak Ibu itu landuk ya. Jadi lagu tersesat itu tadi maksudnya adalah tersesatnya ruh dari syahwatihi, syahwati hawa nafsu. Nggih. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guson juga dulur-dulur sing gendeng-gendeng kabeh iki. Juga baru ingat ini menyampaikan salam juga dari Mas Bambang dari luar Jawa ya, dari empek-empek Palembang. Salam datang Guson, saya sampaikan. Salam bahagia Mas Bambang. Yang saya tanyakan Gus, Rasulullah adalah geng, wali juga siapa? Sayyidina Ali, sang mantu juga adalah geng. Di situ mutlaknya adalah tokoh yang terkenal bakoknya. Yang saya mau tanyakan, Rasulullah pernah sakit batuk atau apa pada mbok weknya itu dikasih madu,
Lajeng mantuk datang Nyai Aisyah sehingga membuat amarah Nyai Aisyah itu. Di situ Rasulullah sebagai tokoh yang bakok kok berkata seperti ini. Nek encene iku mbok dadekno masalah, madu iku tak haramno mulai saiki. Wallahi, sehingga ditegur sama Allah. Bakok kalau dalam yang mempunyai sifat hidup adalah mutlak, semuanya adalah bakok. Ini saya menggali dari makhluknya. Mbak Sayyidina Ali juga demikian. Begitu terpanah, dia sholat dulu, baru dicabut panahnya agar tidak terasa. Sedangkan bakok atau sholat maknanya luas, tanpa sholat syariat pun juga bisa sebenarnya. Bisa juga di saat dangdutan, misalnya seperti ini, bisa juga wong lolak-lolak itu kan Gusti Allah itu ya. Yang digoyang yang lagi asik ini guys, lagi asik. Dangdut jupuk rek panai rek. Dangdut. Ayo kawan-kawan gembira bersama. Ayo kawan-kawan bergoyang bersama. Hilangkan rasa gelisah yang ada. Dengarlah lagu yang gembira. Halo cabutan. Halo. Seperti itu. Yang saya maksud adalah kefanaannya itu, kebakoannya itu gimana? Tolong sampan jelaskan. Padahal sholat itu tidak harus dengan syariat. Masya gosan duduk gitu langsung dicabut. Kalau gosan sudah memang los, ya saya kira sudah tidak terasa. Termasuk Rasulullah tadi, Nabi Muhammad Rasulullah itu yang barang halal kok malah dijadikan haram sehingga ditegur sama Allah, ojo ngono. Padahal dia sudah masuk ke ranah bako. Oke, mohon maaf juga salam untuk keluarga Jabaru semua, baik yang di dalam negeri maupun luar negeri. Salam dari saya, Master Boy, Master King. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus paham dulu makna bakok secara lugat. Di dalam golongan ahli syuhud itu ada 3 kelompok. 3 kelompok itu kelompok kelompok yang nomor 1 dan 2 itu disebut mahfud, kelompok yang satunya disebut maksum. Kelompok yang mahfud itu diduduki oleh hamba Allah yang disebut ahli syuhud itu musyahadatul fana dan kamil. Apa musyahadatul fana dan apa musyahadatul kamil? Makna secara lugat fana itu adalah dalam waktu yang ditentukan hatimu itu sudah kefanaan selain Allah. Pada waktu yang ditentukan hatimu kefanaan selain Allah termasuk dirimu, sehingga di dalam musyahadatul fana iki dalam 1 hari 1 malam itu mesti ada kemakrifatan hatimu pada Allah dalam momen-momen yang sangat sedikit. Iki musyahadatul fana. Kemudian musyahadatul kamil atau fanaul fana. Kalau dalam kitab hikam itu disebut fanaul fana. Artinya kamil itu adalah
kesempurnaan manusia di dalam kemakrifatan pada Allah lebih menang daripada kalahnya, itu kamil. Dalam satu hari satu malam terhitung 24 jam secara maknawiyah, musyahadatul kamil itu lebih didominasi hati ini makrifat Allah, sekalipun suatu saat ada momen hati ini itu tidak makrifat pada Allah. Ini yang kita masuk peribahasa sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga. Oke, dalam momen apa terserah. Keduanya ini dimasukkan Allah dalam makom mahfud, artinya makom yang terjaga. Artinya terjaga adalah dalam satu hari satu malam, tatkala hamba tersebut terjerumus di dalam jurang nafsu itu sendiri, Allah memastikan akan mengambil, menolong. Beda dengan ahli hijab. Justru ahli hijab Allah datangkan sesuatu menisan-menisan, ditumpuki mesisan sing sugih tambah rumangsa sugih, sing ngalim tambah rumangsa ngalim, begitu seterusnya. Udah. Terus golongan yang satu disebut musyahadatul baqa. Baqa itu kekal. Kekal. Maksudnya kekal adalah andai satu hari satu malam tidak ada satu menit detik pun hatinya lalai pada Allah, artinya selalu makrifat Allah. Inilah yang dimaksud Allah dimasukkan golongan maksum. Apa maksum itu? Lebih daripada terjaga, terjamin. Nah, terjamin itu ya apa? Terjamin. Ya terjamin atas segala-galanya. Sehingga mengapa di dalam syariat Nabi di antara Rasul yang bisa memberikan syafaat itu hanya Muhammad. Hanya Muhammad. Lah, apa asbabun nuzulnya? Macam-macam yang berikiku. Karena kebakoan beliau. Terus kalau memang kebakoan, mengapa tadi yang ditanyakan keterjadian tentang masalah madu? Teko mbok uwek diweni madu, ya dah. Terus mulih nang mbok nom, akhir diuring-uring niku wau. Akhirnya beliau mengatakan, ya wis tak haramno lah ngono. Itu ada hubungan dengan cemburu. Berarti Siti Aisyah adalah cemburu. Terus yang perlu kita garis bawahi terkait masalah mengharamkan, itu kan persoalannya supaya Siti Aisyah itu tadi biar nggak cemburu lagi, lah ngono ta. Nggak cemburu lagi, padha mbek ngene. Ya wis habis maringi duit mbok uwek, konangan mbok nom. Ya wis mulai saiki gak tak wene. Sama dengan itu. Itu meneguhkan supaya Siti Aisyah itu tidak cemburu. Artinya Rasulullah mendidik terhadap Siti Aisyah supaya hanya memuja, hanya memuji, hanya mencintai Allah. Sebetulnya di situ. Substansinya ada di situ. Tapi itu tidak akan menjadi satu pelajaran yang berharga manakala kita melihat fisiknya. Terus mengapa Rasulullah kok yang mengharamkan madu itu sampai berdawuh seperti itu? Semata-mata biar enggak muncul sifat cemburu.
cemburu. Sampeyan teko pundi? Teko mbok wek. Wis cemburu. Lapo? Ya biasa ae. Kewajiban. Nah ngaten nggih. Otomatis mbok nom cemburu, lah ngaten nggih. Akhire ya wis nek ngono aku gak rono wis ngono. Lah. Itu mari bener sampean. Mari, well jawabannya langsung cekak tapi tes. Tes memang asli ya sih. Ya iku mang jawaban yang baik iku ya paling bener titik tapi nyelekit. Mari. Engko po nek anu maneh lah kan. Bapak Ibu, sebetulnya itu Rasulullah memberikan pelajaran, pendidikan terhadap mbok nom supaya yang dia cintai cuman Allah. Walaupun jalannya lewat Rasul. Berarti harus memandang hidup pada diri Rasul. Kul innama ana basarum mislukum. Rasulullah sudah menegaskan lewat dawuh Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Innama, katakan Muhammad, innama ana, sesungguhnya saya, kata Rasul, iku basyarun, manusia, mislukum kang poda mbek awakmu. Artine rek, kita itu sama manusianya. Ojo nyembah, ojo mujo, ojo muji aku. Sembahan pujin opo sing tak sembah. Iku nek umpama ditegaskan dalam ayat lo ya. Tapi gak ada penegasan seperti itu. Maka kita mengambil asbabun nuzulnya, mengambil apa namanya mutasyabihatnya, tafsir mutasyabihatnya, baru ketemu. Dibuka Al-Qur'anul Qadimnya, apa sebabnya kok muncul ayat itu? Asbabun nuzulnya karena banyak manusia menyembah manusia. Banyak manusia memuja terhadap manusia. Banyak manusia itu tadi menghambakan diri terhadap manusia. Akhirnya Allah perintahkan Muhammad berkata seperti itu. Berarti Rasulullah itu tidak gila hormat. Di situ loh Pak. Sayyidina Ali pun juga begitu. Mengapa beliau kok ketika perang kepanah sukunya disuruh mencabut ketika sholat? Terus satu sisi mengapa ketika saat Rasulullah menyuruh sahabat untuk sholat khusyuk itu enggak bisa, walaupun Sayyidina Ali itu jangan langsung kok ambil kesimpulan Sayyidina Ali gak iso, orang yang dekat ya, apalagi kita lah gitu toh. Jangan begitu. Nah, cerita lagi mengapa Sayyidina Ali disuruh menyuruh sahabat untuk mencabut panahnya waktu sholat. Itu artinya gini loh Pak, siapapun kita tatkala Anda tidak bisa liqo kepada Allah, walaupun sealim apapun kita, tidak akan pernah bisa sholat dengan khusyuk. Gak iso. Itu artinya sebetulnya seperti itu. Bukan perkaranya Sayyidina Ali gak iso, apalagi kita. Kalau maksud cerita itu seperti itu, maka itu sama dengan mengkerdilkan imanmu. Gak ono hadis yang mengkerdilkan, itu gak ada. Pasti semuanya memberikan motivasi. Ayo, gak mengkerdilkan. Masyarakat gak dibodohi. Masyarakat malah diajari. Makanya kalau boleh saya katakan, mengapa tatanan hakikat menuju makrifat itu disimpan rapat? Mungkin ya di situ ada beberapa alasan pembodohan masyarakat. Sampai dikatakan dzalika dhalalatun, iku sesat, ditendeni seperti itu. Iku sesat. Udah, itu namanya menurut saya propaganda. Artinya ada tujuan-tujuan yang terselubung di balik makalah-makalah itu. Padahal umat iku Pak, nyun sewu,
seluruhnya pengen selamat dunia akhirat lah gitu toh. Tapi opo kok gak digenahno dalane ning kono. Satu tujuannya, ada udang di balik sutil, itulah namanya perkara-perkara yang ada kaitannya dengan duniawi ya. Seperti itu, Pak. Jadi semua apa hadis itu pasti akan mengandung sisi tasawuf juga sisi muhakamah, itu pasti. Quran juga begitu kok. Nggih. Mungkin ada lagi? Cukup nggih? Bismillah. Al-Fatihah.